Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kalian sudah berdoa? Sudah, Bu. Belum. Belum, Ibu. Satu orang pimpin doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Apakah hari ini kalian hadir semua? Hadir semua, Ibu. Baik. Ibu melihat kalian yang tidak semangat. Ya. Silakan berdiri semua. Kita berdiri. Tahu terus semangat? Ya tahu, Bu. Kita terus semangat. Satu orang pimpin di depan. Nih, pimpin. Tepuk semangat. Semangat, semangat, yes. Oke, baik. Terima kasih anak-anaknya. Ya, Ibu. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasikan bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan. Yang kedua, siswa juga mampu mengelompokkan bagian-bagian dan fungsi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Coba anak-anak mengamati lingkungan sekitar kita. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, coba anak-anak mengamati gambar yang ada di sini. Nah, anak-anak, misalnya begini, dalam satu tumbuhan itu ada bagian tumbuhan yang rusak. Nah, apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Lain. Nah, mengapa itu terjadi? Siapa yang tahu? Mengapa pada bagian tumbuhan itu ada yang lain? Siapa yang tahu? Karena manusia tidak merawatnya secara baik. Nah, anak-anak, kita akan memasuki materi pembelajaran kita, yaitu tentang tumbuhan. Yang pertama, pengertian tumbuhan. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan itu membuat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, yang kedua itu bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Dan akar itu berfungsi menyerap air. Yang kedua itu menopang tumbuhan itu agar berdiri tegak. Yang kedua ada batang. Nah, ini anak-anak, tadi ini adalah contoh akar ya. Coba perhatikan ke sini. Ini adalah contoh dari akar. Yang kedua batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berdiri di atas tanah. Fungsi dari batang itu menyalurkan air dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ini adalah contoh batang. Perhatikan ke sini. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Yang ketiga adalah daun. Daun ini adalah contoh daunnya anak-anak. Daun berwarna hijau karena ia itu mengandung klorofil. Yang ketiga bunga. Nah, ini adalah contoh bunga. Bunga itu berfungsi sebagai perkembangbiakan pada tumbuhan, atau bunga itu melalui bunga perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat terjadi. Yang ketiga ada buah. Nah, buah berasal dari bunga yang telah berkembang biak tadi. Nah, dari bunga itu ada
tumbuhan. Bagaimana anak-anak sudah mengerti Sudah, bagian-bagian pada tumbuhan tadi? Sudah, Ibu. Kita masuk ke hubungan antara bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama tadi ada akar. Nah, akar tadi itu berfungsi sebagai tempat untuk menyerap Air. Yang kedua, batang. Batang itu berfungsi sebagai tempat untuk menghantarkan sakara atau menghantarkan cadangan makanan ke dalam tumbuhan. Nah, yang ketiga tadi daun. Daun itu sebagai tempat membuat makanan atau sebagai tempat proses fotosintesis. Yang kelima itu bunga. Bunga tadi itu tempat berkembangbiakan atau tempat untuk menghasilkan buah. Nah, buah itu banyak fungsinya. Yang pertama, buah bisa juga dimakan oleh manusia. Buah dapat berfungsi sebagai tempat untuk melindungi biji. Nah, yang terakhir biji. Nah, biji berfungsi sebagai tempat untuk berkembangbiakan atau tempat untuk menumbuhkan tumbuhan yang baru. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan dari ibu tadi, saya akan menguji kemampuan anak-anak melalui LKPD. Sekarang anak-anak duduk dalam kelompok. Baik anak-anak sudah? Sudah, Ibu. Ya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kelompok satu dulu. Oke. Ini tadi gambarnya teman-teman. Ini yang disebut daun. Kalau ini disebut buah, yang ini disebut bunga, yang ini disebut batang, dan ini disebut akar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua. Baik teman-teman, yang ini ada bunga, yang kedua ada buah, yang ketiga ada daun, yang keempat ada batang, dan yang kelima ada akar. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, baik anak-anak. Jadi bagaimana kalian sudah mengerti tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya tadi? Sudah, Ibu. Nah, oke baik. Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang sangat penting. Di dalam tumbuhan itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama tadi ada akar. Yang kedua Batang. tiga Daun. empat Bunga. lima Buah. enam. Pucuk. Anak-anak itu adalah termasuk bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Dan bagian-bagian tumbuhan itu memiliki berbagai fungsinya. Fungsi lain atau fungsi lain dari tumbuh-tumbuhan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan cadangan kita. Contohnya seperti daun bayam. Daun bayam itu bisa dijadikan sayur-sayuran. Contohnya tadi tomat ya. Tomat itu sebagai buah untuk kelangsungan hidup manusia. Ya anak-anak. Sekarang kita merefleksikan kembali
pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang Ibu. Dalam pembelajaran ini, bagian mana yang kalian itu menarik atau merasa senang? Di bagian gambar tadi Bu, gambar tumbuh-tumbuhan. Gambarnya unik Ibu. Ya. Oke baik, anak-anak. Jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang tumbuh-tumbuhan ya anak-anak. Minggu depan kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya di Indonesia anak-anak. Ya Ibu. Kalian harus pelajari anak-anak. Ya Ibu. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.